Kenapa Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil cawapresnya? Dilansir dari CNBC, jadi apa yang membuat Keputusan Koalisi Indonesia Maju atau KIM menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto begitu menarik? Menurut analisis Andika, pemilihan Gibran bukanlah semata-mata pertimbangan elektoral biasa. Secara normatif, tentu kita bisa berasumsi bahwa keputusan ini terkait dengan pertimbangan elektoral dan teritori. Namun, menurut Andika, ada lapisan yang lebih dalam di balik pemilihan tersebut. Andika menjelaskan bahwa pemilihan Gibran sebagian besar berkaitan dengan kebutuhan mendasar Prabowo, terutama terkait dengan perasaan insecure yang masih dialami Prabowo dari pengalaman traumatis dalam pemilu 2014 dan 2019. Kita mengalami pemerkosaan demokrasi di Republik Indonesia ini. Bahwa kita telah memenangkan mandat dari rakyat. Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa Prabowo telah mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden sebelumnya. Faktor yang sering diangkat adalah dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. Prabowo pun menganggap hal ini sebagai sumber ketidakamanan politiknya, cuy. Namun, ada harapan bagi Prabowo dalam Pilpres 2024 kali ini. Survei elektabilitasnya menunjukkan bahwa peluangnya lebih besar kali ini dan terbukti kan kalian sudah lihat dalam beberapa pemilihannya kemarin. Namun, hal itu hanya akan terwujud jika Prabowo bisa memastikan keamanan dan kenyamanan politik dalam penyelenggaraan pemilunya. Oleh karena itu, menjadikan Gibran sebagai cawapres meski berisiko adalah opsi yang paling realistis dan taktis bagi Prabowo, dengan harapan dapat mengatasi trauma, kecurangan, dan manipulasi yang pernah dialaminya saat itu. Namun demikian, keputusan ini tidak terlepas dari resiko. Dengan status sebagai putra presiden, potensi penyalahgunaan kekuasaan akan selalu mengintai. Oleh karena itu, publik berharap agar Presiden Jokowi dapat memastikan netralitasnya dan menahan diri dari berbagai godaan penyalahgunaan kekuasaan. Dilansir oleh CNN, Prabowo mengungkapkan bahwa keputusannya untuk memilih Gibran tidaklah mudah. Meskipun Gibran sering dianggap sebelah mata oleh sebagian pihak karena statusnya sebagai putra Presiden Jokowi, Prabowo yakin bahwa Gibran memiliki potensi yang luar biasa. Dalam keterangan tertulisnya, Prabowo memberikan nilai tinggi untuk Gibran atas penampilan dalam debat saat itu. Meskipun dipandang sebelah mata oleh beberapa pihak, bagi Prabowo, Gibran telah membuktikan kemampuannya dan layak mendapatkan kesempatan untuk membuktikan dirinya lebih lanjut dalam kesempatannya menjadi wakil presiden Indonesia. Prabowo menegaskan bahwa memilih Gibran sebagai cawapres bukanlah keputusan yang diambil secara sembrono. Ia menyadari bahwa ini adalah pilihan yang penuh risiko. Namun bagi Prabowo risiko itu sebanding dengan potensi yang dimiliki oleh Gibran untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Prabowo juga menekankan bahwa Gibran adalah sosok yang memahami persoalan negara dengan baik tentunya, khususnya terkait kebijakan produksi bahan mentah dalam negeri sebelum diekspor ke luar negeri. Mereka berdua konsisten dalam menyuarakan pentingnya hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Prabowo juga mengakui bahwa memilih Gibran, seorang yang relatif muda dan kurang pengalaman dalam politik, adalah suatu keputusan yang tidak biasa. Namun bagi Prabowo, lebih baik memilih seseorang yang masih bisa dibina daripada memilih orang yang berpengalaman tapi terlibat dalam tindak pidana korupsi. Jadi, keputusan Prabowo itu untuk memilih Gibran adalah bukti dari keberaniannya untuk memberikan kesempatan pada generasi muda yang berpotensi dan memiliki integritas. Bagi Prabowo, memilih Gibran adalah langkah strategis yang diharapkan dapat membawakan perubahan positif bagi masa depan Indonesia nantinya. Ya, mari kita lihat seperti apa. Kita akan menyoroti analisis dari seorang pengamat politik dan akademisi, Ujang Komarudin. Dalam konteks politik Indonesia yang masih kotor akan terbawa-bawa. Dari Universitas Al-Azhar Indonesia, menurut Ujang, ada dua alasan utama di balik keputusan Prabowo ini yang menurutnya dapat meningkatkan elektabilitas pasangan tersebut. Pertama, Ujang menyoroti posisi Gibran sebagai putra sulung dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, hal ini memberikan nilai tambah bagi Prabowo karena dapat menarik dukungan dari para pendukung Jokowi dan menggunakan kekuatan politik yang besar yang dimiliki oleh Presiden. Alasan kedua yang disoroti oleh Ujang adalah kemampuan Gibran untuk mengambil suara dari pemilih pemula dan generasi milenial yang diprediksi akan menjadi pemilih mayoritas dalam Pilpres 2024. Dan terbukti kan kemarin pada saat pemilu itu banyak sekali generasi milenial yang mengajukan suaranya. Menurutnya, hal ini juga dilihat oleh Koalisi Indonesia Maju sebagai strategi untuk memperkuat posisi Prabowo di mata pemilih muda saat ini. Prabowo sendiri menyatakan bahwa keputusan ini telah disetujui oleh seluruh
seluruh anggota koalisi dan merupakan konsensus bulat. Pasangan ini juga bahkan telah menetapkan tanggal untuk mendaftar. Mari kita kilas balik lagi, yang dimana ini awal mula Prabowo memulai memilih Gibran sebagai cawapresnya. Prabowo sendiri menyatakan bahwa keputusan ini telah disetujui oleh seluruh anggota koalisi dan merupakan konsensus bulat saat itu. Pasangan ini bahkan telah menetapkan tanggalnya kan saat itu sebagai pasangan calon dan wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum. Tanggal 25 hari Rabu adalah hari terakhir pendaftaran saat itu, dan Prabowo menegaskan bahwa mereka akan mendaftar tanpa ragu. Ini merupakan langkah penting dalam perjalanan politik mereka menuju Pilpres 2024 saat itu. Peluang bagi Gibran untuk ikut bertarung pada Pilpres 2024 terbuka setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian besar gugatan uji materi terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan ini tuh memungkinkan Gibran saat itu, yang saat ini tuh masih berusia 36 tahun, untuk ikut serta karena statusnya sebagai wali kota Solo saat itu. Peluang bagi Gibran untuk ikut bertarung pada Pilpres 2024 terbuka setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden saat itu. Putusan ini memungkinkan Gibran yang saat ini masih berusia 36 tahun. Meskipun putusan tersebut dinilai kontroversial oleh beberapa pihak karena hubungan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan Presiden Joko Widodo, Prabowo dan Gibran tetap berkomitmen saat itu untuk maju dalam berkontestasi dalam politik ini. Terakhir, kita melihat bahwa status Gibran di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP masih menjadi tanda tanya. Meskipun Gibran telah berkomunikasi dengan pimpinan partai, statusnya pasca pengumuman sebagai calon wakil presiden itu sebenarnya belum jelas. Sekarang mari kita tinjau kekuatan utama Gibran sebagai cawapres. Pertama-tama, Gibran menjadi satu-satunya wakil dari generasi milenial dalam pertarungan Pilpres tahun 2024 ini. Dengan jumlah generasi milenial dan generasi Z yang memiliki hak pilih mencapai 47,7%. Kehadiran Gibran membawa potensi suara yang sangat signifikan. Kedua, Gibran sangat terasosiasi dengan Jokowi yang memiliki tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi, mencapai 80%. Hal ini menempatkan Gibran di bawah efek positif dari popularitas Jokowi yang dapat menguntungkan Prabowo dalam Pilpres. Selanjutnya, Gibran berasal dari Jawa Tengah, wilayah di mana Ganjar Pranowo memiliki dukungan terbesar di sana. Kehadiran Gibran di wilayah ini dapat memecah suara yang menjadi basis kuat Ganjar, yang saat ini menjadi pesaing Prabowo juga. Terakhir, Prabowo saat ini didukung oleh 3 partai parlemen, masing-masing dengan cawapres sendiri. Namun, sosok Gibran bisa menjadi tokoh hasil kompromi dari partai-partai tersebut. Karena dipilih dari luar partai, kesetiaan kepada panggilan tugas negara dianggap lebih tinggi nilainya daripada kesetiaan kepada partai politik. Namun ada satu hal yang masih menjadi penghalang bagi Gibran untuk menjadi cawapres, yaitu batasan usia saat itu. Namun faktanya Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan tersebut, yang dimana awalnya batas usianya itu dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Maka Gibran akan memiliki peluang yang lebih besar untuk melangkah ke istana. Jadi gimana menurut kalian dari kilas balik, apa sebenarnya alasan dari Prabowo memilih Gibran sebagai cawapresnya? Komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan komen subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.